Pemirsa, perekam data penerbangan atau black box pesawat American Airlines ditemukan. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika pun mulai melakukan pengunduhan dan analisa data untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kurang dari 24 jam, black box pesawat American Airlines berhasil ditemukan. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat mengatakan mereka langsung menyelidiki berbagai faktor penyebab tabrakan antara pesawat komersial American Airlines dan helikopter tempur di Washington DC. Hingga Jumat pagi, 30 jenazah telah ditemukan oleh tim evakuasi di lokasi kejadian. Pejabat kepolisian Amerika Serikat meyakini tidak ada penumpang selamat dalam insiden ini. 60 penumpang dan 4 awak kabin tercatat dalam data manifest pesawat American Airlines, sementara terdapat 3 tentara Amerika Serikat yang berada di dalam helikopter Black Hawk. Hingga kini otoritas tempat tengah melakukan investigasi penyebab kecelakaan. That is still being reviewed and analyzed. I would say there's a lot more information that usually comes in that than what you may find online and people might speculate about. And that is part of that overall process where we take the time to get the information correct and to make sure all the parties are engaged and involved and can fact check that information. Apa saja yang menjadi salah satu penyebab tabrakan pesawat American Airlines dan helikopter tempur Black Hawk? Kami ajak Anda membahasnya bersama Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Bapak Cepi Hakim. Selamat sore, Pak Cepi. Selamat sore, apa kabar? Baik, Pak Cepi. Pak Cepi, kecelakaan udara antara pesawat komersial American Airlines dan helikopter militer Black Hawk ini kan terus menuai pertanyaan. Apalagi ini terjadi di wilayah udara di sekitar Bandara Ronald Reagan, Washington DC, yang menjadi salah satu yang terkendali di dunia. Apa analisis Anda? Baik, jadi kejadian itu terjadi pada malam hari, ya malam hari. Tapi cuaca bagus, ya, clear weather. Dan banyak sekali kemungkinan terjadinya kecelakaan ini. Antara lain kalau malam hari, maka walaupun clear weather, dari pilot pesawat untuk melihat keluar yang membedakan mana pesawat atau enggak, itu agak sulit ya, karena ketinggiannya sudah 300 feet kalau nggak salah, membandingkan lampu di daratan sama lampu di udara. Walaupun semua pesawat dilengkapi dengan rotating beacon, ya, lampu merah putih yang kelap-kelip. Jadi sebenarnya itu sudah beberapa potensi terjadinya kecelakaan. Yang kedua, kecelakaan ini tabrakan antara civil military aircraft, ya, civil military aircraft. Pesawat sipil, pengalaman saya terbang di Amerika, radio frekuensi militer dengan radio frekuensi sipil itu berbeda. Ya, yang satu pakai UHF, yang satu pakai VHF. Namun perbedaan itu tidak menjadi alasan karena setiap pesawat yang take off landing harus memonitor dua-duanya. Dia harus memonitor traffic take off dan landing. Dan kemungkinan atau kesalahan yang bisa saja terjadi adalah bahwa pesawat ini tidak dilengkapi dengan TCAS, ya, ada namanya ada peralatan di pesawat sipil yang standar ICAO, standar regulasi ICAO, namanya Traffic Collision Avoidance System, ya, TCAS. Jadi alat ini bukan semata menghindarkan tabrakan, tetapi dia bisa melihat ada traffic di sekitar pesawatnya, namanya TCAS. Jadi saya yakin yang American Airlines ini memiliki TCAS, tapi gimana terjadi kita nggak tahu. Baik. Kemudian, Pak Cepi. Ya. Baik, Pak Cepi, untuk jalur udara sendiri antara helikopter militer dan pesawat komersial, apakah seharusnya terpisah, ada pemisahan yang jelas, atau ini kemudian berbeda, tidak berlaku di Bandara Ronald Reagan? Semua aturan-aturan tentang air traffic sipil militer itu pasti diatur dengan baik, dengan standar procedures. Bahkan Amerika setelah 2001, setelah 911, mereka restructuring air traffic control mereka menjadi Civil Military Air Traffic Flow Management System.
karena terjadi serangan teroris pada waktu itu tahun 2001 pada sasaran-sasaran strategis Amerika oleh pesawat sipil, sehingga air traffic control-nya di-reorganize menjadi Civil Military Air Traffic Flow Management System. Keterangan Donald Trump antara lain bahwa mengapa Tower tidak menyuruh berpindah alur untuk helikopter, hanya dikatakan dibilang observe traffic. Jadi mestinya bukan observe traffic, harusnya langsung disuruh menyingkir ya. Tentunya Donald Trump mendapatkan preliminary report ya sekilas dari NTSB ya mungkin. Dan beberapa analisis yang saya ikuti itu adalah salah satu analis pilot senior mengatakan bahwa tanggung jawab tabrakan ini berada di helikopter. Dia mengatakan demikian karena dia berhasil mendapatkan rekaman suara komunikasi antara pesawat dengan air traffic control pada waktu itu. Jadi dia bilang bahwa Tower atau air traffic control sudah memperingatkan helikopter, observe traffic on the final approach runway 33 ya. Silakan lihat ada traffic di pendekatan final untuk landing pesawat sipil. Kemudian si helikopter juga udah menjawab, I got it kata. Jadi yang ATC controller juga merasa yakin, oke, kalau dia udah lihat ya oke. Nah, menurut analisis si Captain Senior ini, mengapa dia bilang I got it, tapi toh terjadi tabrakan, ternyata dia melihat traffic di belakangnya. Ya, pada ketika itu traffic di Amerika, air traffic di Amerika itu sangat padat, dan 1 tahun terakhir disebutkan bahwa akselerasi air traffic di Amerika sudah melampaui pre-pandemic ya. Dengan demikian ada pihak-pihak yang kedodoran di situ ya, kru atau ATC controller atau dan lain sebagainya. Tetapi intinya air traffic itu padat. Dan malam itu memang padat. Padat pesawat-pesawat yang antri untuk take off dan pesawat-pesawat yang akan landing. Sementara helikopter ini akan baru take off. Jadi dia disuruh observe one traffic on final approach runway 33. Ya, dia bilang dia confirm dengan traffic sehingga dilepas. Baik. Dengan demikian maka terjadi collision yang susah untuk bisa dihindari. Baik, Pak Cepi, artinya ada potensi kemungkinan soal kesalahan interpretasi visual yang dilakukan oleh pilot helikopter seperti itu. Ya, ini kita kan mengumpulkan probability ya, kemungkinan sampai nanti mengerucut kepada kemungkinan yang paling mungkin ya, most probable cause. Dan itu hanya bisa diperoleh dari investigasi mendalam, termasuk membaca black box. Di black box nanti akan didengar berulang-ulang apa benar si heli ini memang sudah mendapatkan informasi dan apakah dia juga sudah mengkonfirmasi bahwa dia sudah melihat traffic. Pertanyaannya kenapa dia nyelonong terus? Jadi beberapa analisis mengatakan dia melihat traffic, tapi yang dia lihat itu sebenarnya traffic di belakang pesawat yang dia tabrak itu. Oke. Dan pertanyaan berikutnya ada lagi tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa di area Washington DC pesawat-pesawat militer helikopter military aircraft itu paling tinggi 200 feet kalau di sekitar Ronald Reagan National Airport. Tetapi ini kejadian di 300 feet. Nah, ini juga mengundang pertanyaan lagi. Mengapa dia melampaui batas ketinggian? Bisa saja dia menaikin dari 200 feet ke 300 feet untuk menghindar tabrakan karena dia lihat ada traffic yang datang. Hanya yang dia lihat ternyata traffic di belakang pesawat yang dia tabrak itu. Dan sebagai catatan juga di malam hari walaupun clear weather, sekali lagi pilot itu tidak mudah untuk bisa melihat traffic di udara. Dan pada ketinggian 200-300 feet itu susah membedakan lampu-lampu yang bersinar terang di daratan maupun yang merupakan air traffic di situ. Oke, baik. Pak Cepi, artinya untuk sistem transponder pada kedua pesawat seharusnya dalam kondisi normal ini bisa mendeteksi satu sama lain atau sebetulnya bagaimana sistem keamanan yang dimiliki oleh pesawat komersial dan juga helikopter militer ini? Kalau pesawat komersial, saya yakin dia mematuhi regulasi ICAO
dia pasti dilengkapi dengan TCAS, Traffic Collision Avoidance System, yang tugasnya itu untuk bisa melihat traffic yang berada di sekitarnya yang membahayakan, yang ada kemungkinan untuk tabrakan. Jadi dia bisa menghindar sebenarnya. Nah, sekali lagi pada final approach dengan ketinggian yang 300 feet, tentu saja pilot dan co-pilot sudah konsentrasi penuh untuk landing, ya. Mungkin dia nggak sempat lagi lihat tiket, dia sudah mendengar bahwa helikopter melihat dia, ya udah dia merasa aman, jadi dia konsentrasi untuk landing. Karena untuk landing itu banyak persiapan yang dilakukan, ya, menurunkan roda pendarat, menurunkan flaps, maintain speed yang korek dan sebagainya. Dan itu menjadi lebih stres lagi. Kenapa? Karena traffic malam itu antri, ya, baik yang mau take off maupun yang mau landing. Di belakangnya udah ada lagi pesawat yang diperkirakan oleh salah satu analis itulah yang dilihat oleh Black Hawk, bahwa I got atau confirm traffic, tapi ternyata itu traffic di belakangnya. Baik, Pak Cepi, black box dari American Airlines sudah ditemukan. Kita akan sama-sama tunggu bagaimana investigasi penyebab pasti tabrakan antara helikopter Black Hawk dan pesawat komersial American Airlines. Pak Cepi Hakim, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Terima kasih. Langit Washington DC yang semula hening seketika mencekam saat sebuah helikopter militer Black Hawk bertabrakan dengan pesawat komersial American Airlines. Puluhan mobil pemadam kebakaran dan tim penyelamat langsung menuju Sungai Potomac, lokasi jatuhnya pesawat dan helikopter. Dari rekaman komunikasi yang beredar, petugas Air Traffic Controller bertanya apakah pilot helikopter Black Hawk melihat keberadaan pesawat American Airlines. Pass 25, get the CRJ in flight. Pass 25, pass behind this CRJ. Did you see that? 472. American 3130, go around, turn left in 250, climb maintain 3000. Presiden Amerika Donald Trump menyebut petugas menara bandara lalai, sekaligus melontarkan kritik keras terhadap Menteri Transportasi Amerika, Pete Buttigieg, yang disebutnya tak becus. Buttigieg, a real winner. That guy's a real winner. Do you know how badly everything's run since he's run this Department of Transportation? He's a disaster. Senator Amerika Chuck Schumer menyebut pernyataan Trump membuat kegaduhan di tengah tragedi, termasuk spekulasi penyebab kecelakaan versinya yang menyesatkan publik. For internet pundits to spew off conspiracy theories. It's another for the President of the United States to throw out idle speculation as bodies are still being recovered and families still being notified. It just turns your stomach. Presiden dan CEO Flight Safety Foundation, Hasan Shahidi, menyoroti kompleksitas investigasi tabrakan pesawat American Airlines dengan helikopter tempur Black Hawk. As you mentioned, it's a complex airspace. It's got military operations, military helicopter operations, as well as Coast Guard, as well as National Park Service. And they've been in place for years and years. They have missions to accomplish and to perform in that airspace. And they've done it safely over all these years. Hingga saat ini, penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui apa penyebab pasti kecelakaan tragis ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.